Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Allah. Pada malam ini kita kembali akan mengadakan kebaktian rumah tangga. Di dalamnya kita kembali akan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Mari saudara-saudara kita membuka bersama kitab Nabi Yesaya, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai ke-16. Yesaya pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Allah yang penuh rahmat kami datang, bersyukur untuk setiap pemberian-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kini sebagai rumah tangga yang mengakui kasih sayang-Mu menyertai kami kembali rindu untuk dilawat oleh kebenaran firman-Mu. Topanglah kami, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini. Kuatkan kami, agar saat ini kami tidak hanya menjadi pelaku firman yang baik, tetapi selanjutnya Tuhan boleh beri kekuatan untuk menjadi pejuang-pejuang hadirnya firman Tuhan di dalam hidup kami dengan setia. Terpujilah nama-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasalnya yang ke-7 ayat 10 sampai 16, begini bunyi kesaksian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allah-Mu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allah-Ku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Anak-anak, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak, dan juga kaum sepuh. Saudara-saudara, setiap kita pasti punya rasa takut. Zaman saudara berkembang, bentuk dari rasa takut memang harus kita akui juga berbeda. Jadi kalau zaman dahulu saudara, orang takut terhadap sesuatu yang sifatnya mistis gitu ya, terhadap roh-roh jahat, terhadap pohon-pohon yang angker saudara, atau tempat-tempat keramat. Orang takut saudara terhadap makhluk-makhluk tak kasat mata yang diyakini tubuhnya tidak sempurna, saudara-saudara. Mengerikan, sangat menggetarkan. Tetapi saudara-saudara, zaman ini rasanya rasa takut itu bentuknya sudah berbeda. Apa yang menjadi sumber atau bentuk rasa takut pada zaman dulu itu, saudara-saudara, justru jadi tontonan pada zaman ini. Saudara-saudara coba perhatikan acara-acara televisi, kan banyak tuh yang menyiarkan tentang penampakan makhluk-makhluk seperti itu gitu. Orang malah justru anggap itu sebagai hiburan, tidak takut lagi. Tetapi zaman sekarang saudara, barangkali orang justru takut itu menghadapi kehidupan yang semakin berat, semakin pahit, semakin penuh dengan ancaman ini, saudara-saudara. Orang semakin ngeri menatap hari esok, apakah kemudian masih punya pekerjaan, usahanya masih lancar, anak-anaknya semua masih baik, kira-kira masih bisa menggapai hari depan atau tidak.
Itu yang menjadi ketakutan zaman ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sebagai seorang manusia, membaca kitab Yesaya 7, Raja Ahaz, Saudara, Raja Yehuda ini, itu juga punya rasa takut. Dan di dalam konteks kehidupannya saat itu sebagai seorang pemimpin politik, sebagai seorang pemimpin bangsa, Saudara, maka ketakutannya berkenaan dengan ancaman musuh. Ada dua negara, Saudara, yang siap untuk melumatkan keberadaan Yehuda sebagai sebuah bangsa. Ahaz, saudara-saudara, sempat tergoda itu untuk kemudian berkongsi, bersekutu dengan bangsa lain supaya lebih kuat menghadapi dua bangsa yang mengancam mereka tadi. Tapi saudara-saudara, lewat keberadaan Nabi Yesaya, maka Raja Ahaz ini ditegur, diingatkan bahwa itu bukan sikap yang benar. Bersekutu dengan manusia lain, bangsa apapun, sekuat apapun mereka, maka itu hanya akan mendatangkan kehancuran yang lebih parah. Karena kelepasan yang sejati sesungguhnya hanya datang di dalam perlindungan Tuhan. Karenanya saudara-saudara, sebagai seorang nabi, melalui kemampuannya untuk bernubuat, membaca apa yang akan terjadi di hari depan, Yesaya mengungkapkan bahwa bagi setiap orang yang kemudian menyerahkan dirinya di dalam perlindungan Allah, maka mereka kemudian akan merasakan Allah dekat dengan mereka. Allah akan menjadi Allah Sang Immanuel. Nah, Immanuel itu kan, saudara, artinya Allah beserta kita, Allah dekat dengan kita. Akan lahir, saudara-saudara, seorang anak yang menjadi lambang dari kedekatan Allah dengan manusia yang mau berlindung padanya. Akan lahir seorang anak yang akan membawa kelepasan dari penderitaan. Dialah Sang Immanuel. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari-hari ini soal bagaimana kita berlindung kepada Tuhan, ini rasanya menjadi sesuatu yang tidak kuat dipegang oleh banyak orang. Sebagian mulai bimbang, saudara-saudara. Orang mulai percaya kepada kuasa-kuasa yang lain. Makanya zaman ini, saudara-saudara, di tengah pedihnya kehidupan, di tengah tekanan, di tengah banyaknya hal yang membuat kita stres, maka saudara-saudara, hal-hal berkaitan dengan alternatif atau supranatural itu berkembang dengan sangat banyak, menjamur di mana-mana, saudara-saudara. Dukun-dukun itu kemudian membuka praktik dengan terbuka dan menawarkan diri lewat media sosial misalnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagian daripadanya juga dukun-dukun Kristen, ya. Seolah-olah membawa nama Tuhan, tetapi sebetulnya mengarahkan kita untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karenanya mungkin kita sempat seperti Ahaz. Tekanan hidup membuat kita berpaling, mencoba-coba apa yang menurut kita bisa membawa kelepasan. Karenanya hari ini apa yang diberitakan sebagai suara kenabian oleh Yesaya juga menegur kita. Mari kita kembali kepada Allah. Bawa ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Allah. Syukuri kalau kita kemudian masih diberi ketakutan, masih diberi kekhawatiran, itu artinya kita disadarkan betapa ringkihnya kita, betapa kecilnya kita, dan betapa berartinya hidup bersama dengan Allah. Yang kedua, Allah dekat dengan kita. Immanuel. Allah yang dekat itu juga muncul melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, yang di dalam ketakutan kita tetap bersedia merangkul kita, menenangkan kita, membawa kita untuk berdoa bersama, memohon pertolongan Allah. Hargailah mereka.
Semoga orang-orang seperti itu ada di dalam keluarga kita, ada di dalam pekerjaan kita, ada di dalam sekolah kita, ada di dalam gereja kita. Sehingga kita boleh selalu dibawa untuk tetap mengandalkan Allah, menghadapi rasa takut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami ingin menyerahkan kehidupan kami seutuhnya kepadamu, termasuk di dalamnya ketakutan yang seringkali membuat kami ngeri. Hari-hari semakin sulit. Istimewa hari ini adalah orang yang berani hidup, bukan berani mati. Karena hidup semakin berat, dan kami sadar bahwa bersamamu-lah kami akan tetap menjalani hidup dengan baik. Topang kami, kasih kami ya Bapa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang meneduhkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.